Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan mengatakan jika durasinya memang kurang panjang, ini karena komiknya minggu ini cuma update 1 chapter saja. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, dengan sekali ayunan cambuknya, Lilith berhasil mengalahkan beberapa goblin di dekatnya. Dia menantang siapa yang akan terbakar duluan di tempat itu. Namun Lintian sama sekali tak takut. Dia tersenyum dan terlihat yakin kalau dia tidak akan kalah. Kemudian para goblin berdiri sejajar rapi dan merapalkan sebuah mantra holy skill yang membuat cahaya terang terpancar di sana. Cahaya itu semakin terang yang membuat pasukan vampir yang lemah dengan cahaya langsung menutupi matanya. Lilith terlihat sangat kesal. Dia tak percaya bahwa makhluk rendahan seperti itu bisa menggunakan holy skill. Semakin lama, cahaya di sana semakin terang, yang bahkan membuat tempat itu sampai tidak terlihat. Setelah cahaya itu mulai hilang, terlihat Lilith dan anak buahnya terkapar di tanah. Melihat Lilith dan pasukannya sudah tidak berdaya, Lintian tidak langsung menghabisinya. Dia malah mengatakan jika mereka terus bertempur, maka kedua belah pihak akan dirugikan. Jadi Lintian menawarkan bagaimana jika mereka mengobrol saja. Namun Lilith diam, tak mengatakan apapun. Kemudian Lintian mendekat dan menebak kalau mereka datang ke tempatnya juga untuk mengejar hadiah. Namun Lintian heran kenapa vampir yang hanya membutuhkan cairan merah malah mengincar hadiah berupa uang. Lilith tersenyum. Kemudian dengan malu-malu, Lilith menanyakan apakah Lintian kira mereka para vampir bisa mengalahkan Holy Order dan SWORD Scientist begitu saja. Seandainya mereka tidak dibatasi oleh perjanjian yang melarang mereka untuk minum cairan merah manusia, maka mereka tidak perlu repot-repot mencari uang seperti itu. Lintian mulai paham. Dia berpikir sejenak. Dalam hati Lintian, kalau aku bisa merekrut mereka, maka aku bisa memperkuat garis keturunan suku kami. Lilith pun mengerti dan dia pun setuju untuk bekerja sama dengan Lintian. Karena Lilith setuju untuk bekerja sama dengan Lintian, Lintian pun akan memberikan cairan merah kepada para vampir. Dan Lintian mengangkat tangannya untuk menghentikan skill holy yang dilakukan oleh anak buahnya. Namun Lilith tidak yakin apakah jumlah cairan merah yang hanya sedikit ini akan cukup untuk menopang mereka semua. Lintian menjelaskan bahwa riset membuktikan bahwa ginjal itu mengandung cairan merah dan esensi vital lainnya. Dan untuk monster-monster yang haus cairan merah tertentu, Lintian menawarkan sperma untuk dijadikan pengganti cairan merah manusia. Para vampir pun kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Lintian. Salah satu vampir menanyakan kenapa Lintian tersenyum seperti itu. Kemudian Lintian kembali menjelaskan, menurut legenda ada makhluk yang dikenal sebagai sucubus yang menemukan bahwa sperma memiliki efek khusus. Sejak saat itu dia bertahan hidup dengan mengkonsumsi sperma. Tanpa menghabisi atau merampok siapapun, dia tinggal mengeluarkan sperma dan mendapatkan nutrisinya. Lintian mengatakan bahwa mereka para goblin memang makhluk rendahan, tapi mereka unggul dalam hal ini. Selama para vampir setuju untuk bekerja sama, maka Lintian akan menjamin mereka tidak akan kekurangan cairan merah. Beberapa vampir pun mulai bergosip. Mereka membicarakan tentang apa yang dikatakan oleh Lintian. Salah satu dari mereka mengatakan jika dia pernah mendengar tentang makhluk itu. Namun yang lainnya ragu. Dia meragukan apakah ucapan Lintian itu benar atau dia hanya ingin menipu mereka saja. Namun Lilith mengatakan jika mereka akan mengetahuinya sebentar lagi. Tak lama kemudian ada yang memanggil Lilith. Dia mengatakan jika mereka bekerja untuk Countess dan saat ini Countess sedang tersegel. Vampir itu menyarankan untuk menunggunya dan menurutnya keputusan ini sangatlah terlalu cepat.
Lilith membalikkan wajahnya dan dengan sangat serius Lilith mengatakan jika sudah berapa banyak saudari-saudari mereka yang mati selama ratusan tahun ini. Kalau metode ini memang mempan, maka mereka akhirnya bisa menunggu dengan damai tanpa perlu membahayakan nyawa mereka lagi. Dan akhirnya Lilith yang pertama kali melakukannya. Bagaikan memerah susu sapi dan meminumnya langsung dari sumbernya, Lilith terlihat sangat menikmatinya. Vampir lainnya terkejut karena Lilith melakukannya tanpa ragu. Dan akhirnya cairan surgawi pun keluar dan langsung dihabiskan sekali tegukan oleh Lilith. Lilith tak menyangka apa yang dikatakan oleh Lintian itu memanglah benar. Cairan surgawi itu benar-benar bisa menggantikan cairan merah. Mendengar ucapan dari Lilith yang mengatakan bahwa memang benar, sontak saja vampir yang lainnya ingin mencobanya dan langsung melompat ke arah Lintian. Baru kali ini, Lintian terlihat sangat kelelahan. Dia benar-benar diperas sampai habis oleh para vampir. Lintian pun meminta tolong untuk dibantu. Holy Mother pun membantu Lintian untuk berdiri. Dia tahu kalau Lintian sangatlah kelelahan. Setelah itu, Lilith memanggil Lintian. Dia mengatakan jika dia setuju bergabung dengan Lintian. Lilith juga bertanya apa yang diinginkan oleh Lintian dari mereka. Lintian melihat ke atas. Dia mengatakan jika tempat itu selalu gelap dan itu sangat cocok untuk sebagai tempat tinggal para vampir. Jadi, Lintian ingin para vampir itu tinggal di sana dan hanya perlu melindungi gua itu dari penyusup yang datang. Lilith terdiam sejenak. Kemudian, dia menerima tawaran yang diajukan oleh Lintian. Setelah itu, Lilith pergi sembari bersenandung dan Lintian tersenyum puas atas hasil yang dia dapatkan. Panel berpindah di kota Briggs. Hilangnya para vampir membuat para adventur mengira bahwa upaya lainnya untuk menumpas goblin telah gagal. Sedangkan di dalam kedai minuman, di sana ada dua orang yang sedang berdebat. Mereka mengatakan jika si pria bertudung itu sangatlah pengecut karena dia tidak berani melawan para goblin. Namun dia tak mau dikatakan pengecut. Dia hanya tidak mau saja membantu orang itu untuk mendapatkan hadiahnya. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Ternyata itu adalah SWAT scientist yang terlihat sudah agak baikan. Pria botak itu terkejut melihat SWAT scientist muncul di sana. Sedangkan pria bertudung, dia terlihat senang karena SWAT scientist sudah pulih. Beberapa menit yang lalu, SWAT scientist sedang menemui beberapa warga. Salah satu warga menanyakan apakah benar SWAT scientist akan pergi ke Dragon Island dan meninggalkan mereka untuk melawan para goblin. SWAT scientist membenarkannya. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah dengan cara menyerang mereka sekaligus. Namun, seorang prajurit mengatakan jika pasukan mereka yang tersisa di tempat itu hanyalah tinggal orang-orang biasa. Dia ragu apa mereka bisa untuk melakukannya. Tiba-tiba seorang pria datang dan mengatakan jika mereka hanya perlu berusaha dan dia akan ikut membantu. Pria itu akan ikut SWAT scientist untuk melindungi kota ini. Dan dia akan mengatur semuanya untuk mengepung para goblin itu di hutan. Pria itu adalah Allison. Dia adalah pemimpin Gunner Hero Team dengan rank Diamond. SWAT scientist lega karena ada orang yang mau membantunya dan dia akan menyerahkan para goblin kepada Allison. SWAT scientist mengatakan jika dia akan pergi ke Dragon Island. Dia pernah mendengar jika si pria bertudung itu dapat mengendalikan magic. Jadi SWAT scientist bertanya apakah si pria bertudung mau mengantarnya ke sana. Pria bertudung tak percaya bahwa SWAT scientist meminta bantuan darinya. Kemudian pria bertudung membungkuk dan memberikan hormat kepada SWAT scientist sebab dia merasa terhormat bisa membantu sang SWAT scientist. Sembari tersenyum jahat, pria bertudung berkata dalam hati, begitu misi ini selesai,
Aku akan dinaikkan ke rank epic kan? Hehehehehe. Apakah rencana SWOT Scientist akan berhasil? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya seminggu lagi.